balik lagi nih bareng kita. Masih bareng kita tentunya dengan Gabriel Dan Uca dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu yang selalu mesra. Pasangan ini sudah lulus dari ujian kehidupan sepertinya. Terus romantis banget, kemana-mana selalu berdua. Mungkin bisa disebut Romeo dan Juliet di IHS Jakarta. Pengen tahu bintang tamunya siapa hari ini? Langsung aja kita panggil. Bintang tamunya silakan masuk. Silakan duduk. Halo semua. Ya, selamat datang di channel kami. Makasih sudah diundang di acara ini. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Roni, Bu Desi? Puji Tuhan, kabar baik, Oh, luar biasa. Luar biasa. Kemana aja nih lama kita nggak ketemu ya? Lagi ada kesibukan apa gimana? Ya baru-baru kami memang agak lama tugas di Manado, sekitar 7 bulan ada di Manado untuk ada tugas untuk membangun rumah sakit. Oh, bangun rumah sakit. Dalam rangka cuti kami kesini. Nah, kali ini di podcast kita kali ini kita ada tema. Nah, temanya ini usia boleh tua, semangat, jiwa muda dong. Amin. Nah, bagi yang nonton jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke Q&A. Nah, pertanyaan pertama. Udah siap nih Pak? Bu? Sudah siap. Oke. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Usia pernikahan Bapak Ibu tuh udah berapa lama sih? Kami menikah tahun 1983. Saat ini sudah 37 tahun. Wow, 37 tahun. 37 tahun. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Putra putri ada berapa? Satu laki, satu perempuan. Oh, dua. Nah, kita mau belajar nih pengalaman hidup. Bedanya saat Bapak Ibu menikah atau pacaran sama sesudah menikah itu apa sih? Sesudah menikah ya tentunya kita lebih bersama-sama ya dengan waktunya. Jadi intensitas kebersamaan tuh lebih tinggi dari waktu menikah, waktu pacaran. Karena memang kebetulan kami juga pacarannya tidak terlalu lama. Jadi pacarannya singkat sekali. Kenapa? Karena sebenarnya kami sudah saling mengenal sejak usia masih kecil, sudah saling Masih ada hubungan masih ada Oh, hubungan dari keluarga. kecil. Main bareng artinya Enggak dulu juga, ya. enggak juga, tapi Oh, enggak juga. masih ada hubungan mami sama mami ya. Oh, oke. Ya, umurnya beda jauh sih. Jadi dia sudah saya Masih sudah SMA, Saya masih SD. dia masih SD. Oh. Jadi memang beda umurnya cukup jauh gitu. Tapi saling mengenal karena ya masih terikat keluarga juga. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dilihat-lihat nih setiap minggu aku lihatnya Pak Roni, Bu Desi tuh selalu berduaan. Ini dari dulu selalu berduaan apa baru pas tua baru berduaan terus atau Oke. gimana? Udah dari dulu ya? Ya dong, dari masih muda, masih pernikahan ya, memang bersama. Ya. Apalagi sudah dengan anak-anak. Oh. Ya memang tetapi begini. Memang dari awal setelah pernikahan sudah sering sama-sama. Tetapi intensitas dari kebersamaan ini dia akan dia terjadi memang semakin tinggi ketika kami memang sama-sama sudah menyatakan diri untuk memang sama-sama melayani ya. Waktu kami masuk dalam pelayanan itu sudah semakin tinggi intensitasnya karena ya kebetulan kami harus sama-sama. Jadi kadang-kadang kalau saya dapat kesempatan khotbah di satu tempat ya dia kebetulan pimpin pujian. Jadi kebersamaan itu memang jadi tinggi sejak itu. Itu kira-kira sejak berapa puluh tahun yang lalu ya. Wow. Udah 20 tahun ini ya. Jadi memang Melayani itu sebabnya bersama-sama. jadi kami kelihatan sering sama-sama karena ya saling ketergantungan. Saya kalau mau ada acara saya mesti bawa firman, saya membutuhkan
pemimpin Ya, pujian. buat pujian. Oke. Nah, itu Nah, dia. bisa berbagi pengalaman gak nih? Aku mau tanya ke Bapak dulu. Kisah yang paling mengesankan yang gak bakal bisa dilupain seumur hidup pada saat sama ibu itu apa? Sebenarnya banyak ya, yang berkesan tuh banyak. Tapi buat saya itu satu hal yang sangat berkesan adalah ketika Tuhan menjawab doa saya. Saya pribadi ya, Oh, ini ya. belum. Jadi saya sebenarnya sudah lebih dulu masuk ya. Kenapa? Karena yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan itu adalah saya yang lebih dulu. Dan kemudian Ibu Desi ini setelah 10 tahun lebih kemudian akhirnya ya boleh dikata Tuhan membuat dia untuk kemudian sama-sama menyatakan komitmennya untuk melayani Tuhan. Nah, jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan, di mana doa yang sekian lama, kira-kira saya berdoa untuk supaya Bu Desi ini ikut terlibat ya, terlibat melayani dengan saya, itu doanya mungkin makan waktu sekitar 9 tahun. Wah, lama Sejak- juga. Jadi bukan satu waktu yang singkat, tapi setelah dia menyatakan itu pun masih ada satu proses yang panjang ya, dimana ketika saya bilang Tuhan, saya ingin kita sama-sama melaju dengan kecepatan yang sama, jangan satu kecepatannya cukup tinggi, yang satu masih gandol di belakang, sehingga ya, dan akhirnya itu setelah berapa tahun kemudian ya Tuhan juga menyatakan dan doa saya dijawab. Nah, tadi dari Bapak, kalau dari Ya. Ibu yang paling berkesan momen bersama Pak Roni apa? Ya itu seperti tadi di dalam pelayanan ya, terus terang ada satu alasan kenapa saya tidak langsung mau atau tidak langsung memberikan diri untuk pelayanan, karena ada satu hal yang ya boleh dikatakan kecewa atau tidak bisa menerima. Pernah diajak di satu KKR, saya mengalami apa yang ya saya kaget juga, yang saya ya mungkin tidak bisa menerima. Ada satu hamba Tuhan di dalam, sebenarnya bukan tantangan saya maju ke depan altar call, tapi di tempat duduk saya didoakan. Dia doakan ya maaf yang karena saya sudah mengerti sekarang, ya doa yang tidak berhikmat. Jadi apa yang didoain ke saya ya itu menuduh saya berbuat bla 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 yang tidak saya buat. Jadi itu yang bikin saya sampai menunda untuk mengikut bersama dalam pelayanan. Oke. Nah, tadi kan kata ibu ada perasaan kecewa nih. Sekarang aku mau nanya, pernah nggak sih bapak ibu itu memiliki perasaan kecewa pada teman, keluarga, atau sama siapapun? Kayak tadi kan sama Pak Roni ya. Nah, cara ngatasin amarahnya itu gimana sih? Saya dulu atau Iya, ibu dulu. Oh ya, tentunya ada perbedaan ya kalau mengatasi amarah yang belum terjun dalam pelayanan, ya istilahnya belum dalam Tuhan, belum in Christ ya, dan sesudah pelayanan tentunya beda. Kalau dulu dengan emosi ya, kalau saya bisa balas ya saya balas gitu, tapi berjalan bersama waktu setelah masuk dalam pelayanan ya itulah kita memandang ya memang dia bisa kecewakan, bisa bikin marah, tapi kita bisa meredam, mengalah, bukan karena kita kalah, tetapi mengalah supaya tidak ada konflik selanjutnya. Oke. Nah, kalau bapak sendiri gimana nih? Ya memang kekecewaan tuh seringkali ada, tapi dalam banyak hal yang terjadi, saya belajar. Firman Tuhan mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebenarnya itu yang menjadi pegangan saya, bahwa setiap ada masalah dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan menyiapkan jalan keluarnya. Jadi masalah dengan keluarga, saya pernah dikecewakan oleh kakak saya, kakak kandung saya, ketika saya sakit, ya sakit saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saudara bisa bayangkan, ada usaha yang saya lakukan, dia yang ambil alih, kemudian penagihan juga dia, semuanya dia. Anak buah saya dipakai, akhirnya dipakai.
Tapi justru lewat pengalaman itu, saya akhirnya dapat satu pernyataan dari Tuhan. Nah, lewat peristiwa itu Tuhan mau menyatakan bahwa kasih Tuhan terhadap saya itu jauh lebih besar daripada kasih orang lain. Jadi justru saya belajar, saya dapat satu penglihatan waktu itu di mana Tuhan Yesus menggendong saya ya dalam keadaan sakit itu, dan pada akhirnya beberapa bulan kemudian saya mengalami mujizat yang kedua, saya disembuhkan. Dan ketika itulah istri saya ini, karena dia melihat mujizat dengan mata kepalanya sendiri, ketika kami mendengarkan khotbah, waktu itu kami masih bergabung di gereja, dan kebetulan hamba Tuhan waktu itu berbicara mengenai dia komitmennya pada akhirnya ini. Kenapa? Mujizat dia udah lihat sendiri bagaimana Tuhan menyembuhkan saya yang kami berpikir saya sudah mau mati waktu itu. Tapi itulah kasih Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi, saya disembuhkan lewat hal yang luar biasa dahsyat yang Tuhan lakukan waktu itu. Itu tahun 90-an. Ya, saya kira tahun 90-an. Mujizatnya ya Pak. Luar biasa. Itu ya salah satu hal juga yang membuat Bu Desi ini, dia bilang oke, mengikut Yesus ke pusat nanti. Keren. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan tentang cara mengatasi kekecewaan dan amarah. Nah, aku lihat nih Pak Roni selalu semangat nih dalam pelayanan. Apa sih yang buat Pak Roni itu selalu semangat dalam hidup ini, dalam pelayanan? Apa aja tipsnya atau caranya biar tetap selalu semangat? Ya memang karena selalu saya firman Tuhan sebagai referensi. Ya. Tadi saya juga sudah bilang bahwa ada firman yang berkata bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, kemudian untuk tadi ya, sekalipun dikecewakan itu ya, kita tetap berpikir kita banyak kesalahan sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan sudah melupakan semua pelanggaran kita. Ngapain kita mesti ingat orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Dan kita semua tahu secara fisik, secara pengetahuan atau ilmu kedokteran bahwa kemarahan dan kekecewaan itu akan menyebabkan mungkin penyakit yang tidak bisa kita duga. Sehingga akhirnya saya tetap berkesimpulan dan berusaha melakukan hilangkan semua kemarahan. Ya, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, biarlah kita juga punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Oke. Nah, kalau saya mau nanya nih ke Ibu, apa yang bikin Ibu semangat dan setia menemani Bapak kemana saja? Ya, karena sudah keluarga yang sudah dipersatukan, ya tidak ada alasan untuk tidak setia mengikut. Bagi yang muda-muda ini contoh, tidak ada alasan, selalu bersama. Selalu bersama. Ada satu pertanyaan buat berdua. Motivasi yang diterapkan dalam diri supaya tetap menjadi jiwa yang tangguh. Motivasi dalam diri apa gitu? Supaya tetap menjadi jiwa yang tangguh. Boleh dari Pak Roni dulu? Jadi sebenarnya ya kembali kepada apa yang kita baca. Yang kita baca dari firman Tuhan ya. Memotivasi itu ya dengan contoh. Kita melihat bagaimana seorang Paulus ya, dengan dia punya komitmen, dengan dia punya setelah komitmen dengan bagaimana dia bergaul dengan Roh Kudus, itu cerita-cerita yang saya baca di dalam firman Tuhan ini yang membuat saya termotivasi karena sebagai orang yang kita yakin kita sebagai orang yang Tuhan pilih untuk memberitakan Injil anugerah atau Injil kasih karunia ini, ya saya rasa teladan yang paling baik untuk kita adalah keteladanan Paulus, karena kita semua tahu bahwa hampir seluruh perjanjian baru itu memang didominasi oleh surat-surat Paulus. Itulah saya punya ini. Kalau dari Ibu Desi, motivasinya untuk menjadi jiwa yang tangguh apa? Ya membalas kasih Tuhan, ya tentunya kita ya harus semangat dan kita tunjukkan mengikut Yesus ini yang begini loh, yang bisa jadi contoh, yang bisa jadi berkat. Jadi ya semangat tentunya, kita memotivasi orang terus kitanya yang nggak semangat. Jadi ya apa yang kita ajak ke orang, kita motivasi ke orang, ya tentunya ya sudah kita lakukan itu. Yang jadi garam dan terangnya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari kita. Pesan-pesan untuk para muda-mudi yang menonton ini tuh apa ya?
dari saya yang dulu. nonton boleh ke kamera. Iya, boleh ke kamera. Jadi pesan kami ya sebagai orang yang lebih tua, yang sudah boleh dikata begitu banyak mengalami mujizat, pertolongan, jawaban doa dari Tuhan. Satu hal untuk Pasangan pasangan muda yang mudi. calon untuk jadi pasangan, Hmm. ada 3 hal saya rasa yang penting, yaitu satukan misi, satukan visi, dan kalau memang ada hobi yang sama itu lebih bagus. Itu akan Amin. sangat menyokong. Seperti kami berdua ini punya hobi yang sama, dua-duanya Tukang suka jalan. jalan-jalan, tukang Tukang jalan. Oh. Sehingga kemanapun saya berada, saya bertugas di mana sampai di pedalaman pun dia ikut. Karena Ya. hobi. Karena Hobi dia memang hobi jalan-jalan. jalan-jalan. Jadi memang kalau ada hobi yang sama itu lebih bagus. Dia punya hobi musik ya, saya apalagi kan kita punya. Jadi kalau memang untuk jadi suami istri sebaiknya memang ada hobi yang sama. Ya, Tetapi biar nggak semua hobinya, tapi Tapi- selebihnya bisa sama supaya ya Setidaknya ada yang sejalan. sama. Iya. ya ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kalau sudah masuk dalam satu keluarga, satu hal yang harus kita ingat. Pendeta boleh memberkati kita dan bertanya, Ocha, apakah engkau akan setia kepada suamimu sampai akhir hayat atau dalam susah dan senang? Kita bisa gampang menjawab iya. Tetapi pernikahan yang dalam berkat daripada Pak Gembala atau Pak Pendeta itu belum cukup. Jadi nantinya sebagai pemuda-pemudi masuk dalam pernikahan, satu hal tujuan dipersatukan oleh Roh Kudus. Amin. Ini yang hal yang paling penting. Jadi ada istilah perkawinan dalam Roh Kudus itu akan membuat kita bisa saling menjaga. Pengalaman kami ya belajar. Jadi menghindari. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menghindari konflik. Nah, ini yang kami alami, dan saya ya kalau dia lagi marah ya saya udah. Kalau Tentu atau saya salah lagi satu marah, harus ada yang mengalah. mesti ada yang diam aja. Oh, iya. Jadi Kalau kadang-kadang tidak perang. anggap aja kalau istri atau suami lagi marah, anggap aja dia lagi menyanyi lagu yang indah buat kita yang kita dengar. Jadi anggap aja itu suatu pujian atau suatu apa ya, pada akhirnya kita cuek, udah. Nanti juga kan nggak mungkin dia marah terus ngomong, kan capek juga ngomong. Iya. Nanti kita Berhenti berdoa. sendiri pasti. Capek ngomelnya. Itu dia, itu yang paling penting ya. Jadi saya ulang lagi, satu visi, satu misi, dan punya hobi yang sama. Dan ujung-ujungnya adalah perkawinan di dalam Roh Kudus. Wow, hebat. Nah, kalau ibu gimana nih? Ya, tidak jauh-jauh beda. Tidak Begitulah jauh beda. ya. Jadi kalau memang sudah persiapan dalam masa pacaran, ya tentunya saling mempelajari kan karakter masing-masing. Ya, semakin ada persamaan, semakin bisa mengalah ya, menuju ke perkawinan. Ya tentunya ya perkawinan yang sudah disatukan Roh Kudus, ya, pastilah kita boleh saling mengalah. Jadi tidak ada marah bersamaan, pasti ada yang mengalah supaya tidak ada konflik yang nanti akan membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Kalau bisa marahnya gantian. Jangan bareng-bareng ya. Ah, jangan Iya. bareng-bareng. Nggak boleh perang Bisa perang dunia bahaya. ketujuh nanti. Gitu. Sudah selesai ya. Tapi kayaknya kurang banyak deh pertanyaannya. Apa kita lanjut lagi? Pengen lebih lama lagi. Besok-besok aja deh, sambil main ke rumah. Nah, makasih banyak ya buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya buat kita. Thank you. Oke deh, ketemu kita lagi nantinya yang pasti dengan aku, Gabriel, Dan dan Ocha, tentunya dengan cerita-cerita lain lagi dan bintang-bintang tamu yang lain. Yesus Masia. Bless you. Dadah. Bye. Hai, kita mau kasih tahu ke kalian. Untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta Jangan lupa untuk like, komen, Subscribe. dan share ke teman kalian. semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan YouTube channel YS Jakarta. Yesus Masia. Bless you.